Silakan duduk, shalom. Nah, masih ada kursi-kursi kosong ya, tolong diisi. Saya percaya bahwa kita semua di dalam keadaan yang sehat. Amin. Ya, berdasarkan protokol kesehatan, Anda diukur suhu tubuhnya di depan sana oleh petugas dan didapati tidak ada yang di atas 37 derajat. Ya, semuanya ada di bawah 37. Ya, memang karena standar yang kami tentukan di sini 37,5 dilarang ikut serta. Jadi pulang kembali ke rumah dan ikuti lewat live streaming. Memang ada beberapa hal yang sepertinya bertabrakan dengan firman, tetapi sebetulnya tidak. Salah satunya adalah firman Tuhan berkata bahwa jangan engkau meninggalkan perhimpunan bersama-sama, karena di sana ada nasihat, ya ada pujian, ada mazmur, ya tentu saja ada sharing di sana. Tetapi di pihak lain, ya kita juga tahu bahwa keadaan ini memaksa kita untuk bisa melakukan apa yang disebut physical distancing, yang diawali dengan social distancing, yaitu tidak boleh berkerumun atau lakukan jarak dalam kerumunan, dan juga lakukan jarak antara fisik satu dengan fisik lainnya. Luar biasa pada hari ini, ternyata kerinduan kita yang meluap-luap, ya kita bisa ekspresikan di dalam ibadah komunal pertama kita yang terbatas ini. Sekalipun hidung dan mulut kita masih ditutupi oleh tutupan masker, tetapi saya dapat melihat dengan jelas senyum sukacita Anda, ya. Coba senyum dong. Nah, kelihatan senyumnya walaupun tertutup masker. Sekali lagi saya juga menyapa jemaat yang ada di rumah yang dalam keadaan sekali lagi terpaksa untuk tidak bisa mengikuti ibadah secara langsung di sini. Satu, karena menjaga anak di bawah umur 12 tahun. Karena memang kami tentukan anak-anak di bawah umur 12 tahun jangan ikut serta dulu, ya. Karena sekolah minggu juga belum bisa dilaksanakan, karena anak-anak sekolah minggu itu tidak bisa atau tidak semudah orang dewasa untuk diberikan kesadaran menjaga jarak. Anak sekolah minggu dia nggak mau tahu apa itu physical distancing, dia nggak mau tahu apa itu social distancing. Itu anak-anak. Dan kita yang sudah dewasa, yang ada dalam keadaan dewasa, kita juga harus sadar bahwa kitalah yang akan menata, memanage kehidupan kita. Nah, pada kesempatan ini ibadah kita juga tidak seperti biasa, bisa 1,5 jam atau 2 jam. Tetapi di dalam ibadah, dalam konteks new normal ini, anjuran dari atasan kita yang mengharapkan ibadah itu paling lama 1 jam. Ada yang cuma 30 menit, ada yang cuma 15 menit. Tapi ibadah komunal. Tetapi hari ini kita akan lakukan setidaknya 1 jam. Kalaupun lebih 5 menit. Tidak apa-apa, yang penting kita jaga jarak dalam konteks protokol kesehatan. Oke, saya mau mengajak kita, hari ini juga kita ada perjamuan di minggu pertama, dan tentu saja kita melandasinya semuanya dengan firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17, kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat 7 sampai dengan ayat selanjutnya tentunya. Firman Tuhan berkata begini: tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon,
dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakku. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar baik-baik firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya turut bersuka cita dengan kita bisa berkumpul meskipun di dalam konteks terbatas. Saya bersyukur sama Tuhan karena biasanya kita live streaming, sudah 3 bulan kita live streaming, dan kemudian kita lakukan di jam 9 pagi, dan hari ini kita kembali kepada jam kita yang biasa kita lakukan, yaitu jam 8. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang kita baca tadi atau ikuti pembacaan tadi, ini adalah bagian dari kisah perjalanan seorang nabi Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, yaitu Nabi Elia. Nabi Elia adalah satu dari beberapa nabi terkenal Israel yang kemudian sampai pada akhir zaman, bahkan sampai menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua, selalu muncul, selalu mengemuka. Salah satunya adalah Musa. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam kitab perjanjian baru, pada waktu Yesus dipermuliakan di bukit, di sebuah bukit atau sebuah gunung, maka murid-murid melihat bahwa ada di samping Yesus itu Musa dan Elia. Dengan demikian bahwa nabi ini adalah bukan nabi sembarangan, tetapi nabi yang betul-betul nabi yang menjadi panutan. Dan panutan yang paling hebat yang dimiliki oleh Elia adalah soal iman. Makanya dalam tema hari Minggu ini saya buat tema taat dan beriman, itu sudah cukup. Karena bagi mereka Elia, dia tidak memiliki harta kekayaan yang melimpah, dia hidup apa adanya. Bahkan dia seringkali mengalami kehidupan dari satu krisis kepada krisis lainnya.
Kalau Anda baca perikop sebelumnya, ya, perikop ini kan Elia dan janda Sarfat. Tetapi perikop sebelumnya ternyata dia berada di daerah dan di sebuah sungai yang namanya Sungai Kerit. Dan kemudian dia mendapatkan makanan di sana. Dia dipelihara oleh Tuhan. Dia minum dari sungai itu dan kemudian dia dipelihara oleh Tuhan melalui burung gagak. Tetapi kemudian pada saat itu karena hujan tidak turun, musim kemarau, sungai menjadi kering, maka Tuhan memerintahkan kepadanya untuk melanjutkan perjalanan. Dan tibalah di suatu tempat yang Tuhan berikan atau perintahkan kepada dia, pergilah ke Sarfat dan kau akan menjumpai seorang janda di sana. Dan janda ini kemudian menjadi jalan keluar bagi krisis yang dihadapi. Mereka sedang mengalami apa yang disebut rawan pangan atau masa-masa kelaparan karena musim kemarau. Karena di Timur Tengah sana, yang sangat mengharapkan hujan. Apabila hujan itu datang, itu berkatnya luar biasa. Hujan identik dengan keberkatan. Kalau panas berkepanjangan, itu namanya paceklik, dan mereka akan mengalami kekurangan pangan. Nah, dalam bacaan ini kita temukan sekali lagi sebuah kisah yang menarik yang memberikan kepada kita beberapa pelajaran. Karena ibadah kita juga adalah ibadah singkat, maka saya akan terus langsung kepada poin-poin pelajaran apa yang kita bisa ambil dan kita pelajari, kita terima dari kisah perjumpaan Elia dan janda Sarfat ini. Pertama adalah dari kesulitan satu kepada kesulitan lainnya, Tuhan sangat peduli dan selalu turun tangan menolong orang yang taat. Sekali lagi, dari kesulitan satu kepada kesulitan lainnya, Tuhan sangat peduli dan selalu turun tangan menolong orang yang taat. Kuncinya taat. Kalau kita taat, ingat, taat itu nggak bisa dipisahkan dari apa yang disebut iman. Iman dan ketaatan. Dan Elia ini adalah satu pribadi yang sangat taat kepada Tuhan. Dan dia juga sangat beriman. Makanya di dalam kitab Yakobus tentang doa yang berkuasa, mengambil contoh Elia. Ya, Anda bisa baca tentang doa yang berkuasa. Ya, doa orang benar bila didoakan dengan yakin, besar kuasanya. Itu perikopnya itu Anda akan nyambung kepada contoh doa Elia. Mengapa? Karena dia memiliki iman yang dahsyat dan luar biasa. Jadi bagi orang yang taat dan beriman, gak perlu takut menghadapi kesulitan. Sebab dari kesulitan satu kepada kesulitan lainnya, Tuhan peduli dan Tuhan pasti tolong. Ini ya sudah dialami oleh Elia dan untuk kita juga. Yang kedua, pelajaran yang kedua, selalu ada jalan keluar yang terbaik bagi orang yang taat dan beriman. Saya baca di dalam Alkitab, semua tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab, tidak ada satupun yang hidup di zona nyaman, atau artinya begini, yang tidak mengalami masalah. Penuh dengan tantangan dan pergumulan hidup, tetapi mereka bisa melewatinya. Mengapa? Karena mereka memiliki ketaatan dan iman yang luar biasa. Oke lah, yang pertama yang namanya Nuh. Mengapa dia eksis? Dia bisa lepas dari terjangan air bah. Tidak seperti manusia lainnya di sekitarnya itu binasa, dihanyutkan oleh air bah. Tetapi dia dan keluarganya selamat. Cuma ada satu, taat. Dia melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Jadi tokoh-tokoh sukses di dalam Alkitab itu tidak bisa melepaskan diri dari ketaatan. Ketaatan dan keimanan mereka itulah kunci eksistensi kehidupan mereka yang luar biasa. Ini untuk kita juga.
Apalagi di hari-hari ini. Hari-hari kita memasuki new normal ini. Apa sih yang ada di new normal itu? Itu salah satunya yang ada di hidung dan mulut Anda yang terikat. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan diri kita dan juga untuk membuat orang lain aman. Coba, kalau kita berada dengan seseorang yang tidak pakai masker, ya, kita pakai masker, yang kasihan dia. Kenapa? Dia boleh bersuara, berbicara dengan macam-macam kalau kita pakai masker, aman gitu. Tetapi bisa berakibat fatal bagi orang lain kalau kita tidak saling menjaga. Ya, makanya ada lagu yang luar biasa, konser beberapa waktu yang lalu. Salah satunya ada Yudika di sana yang judulnya kalau nggak salah, kita saling menjaga, kita di rumah saja. Ya, jadi bukan kita saling tidak mengasihi dalam konteks kita tidak bisa bertemu, tetapi kita harus saling menjaga. Jadi selalu ada jalan keluar yang terbaik bagi orang percaya. Itu yang kedua, poin yang kedua, pelajaran kedua dari kisah Elia dan janda Sarfat ini. Yang ketiga, Tuhan memelihara hamba-hambanya dengan cara yang unik. Unik kan? Pemeliharaan Tuhan terhadap Elia kan uniknya luar biasa. Di Sungai Kerit, Tuhan kirim burung gagak bawa makanan ke dia. Siapa yang pernah lihat burung gagak? Setidaknya di YouTube atau di Google. Udah. Burung gagak dengan burung merpati apa bedanya? Salah satu. Burung gagak itu rakus. Burung merpati tidak. Kerakusannya dikendalikan Tuhan sehingga makanan bisa sampai kepada Elia. Kalau Tuhan tidak kendalikan burung gagak ini, nggak nyampe makanan ke Elia. Dia hajar sendiri. Namanya burung serakah. Tetapi itulah keunikan Tuhan menjaga dan memelihara hamba-hambanya. Nah, di zaman sekarang ini apa artinya burung gagak? Burung gagak itu orang-orang yang tak kenal Tuhan, Tuhan utus untuk menolong kita. Karena harta Tuhan, Tuhan titipkan kepada umat manusia, termasuk orang-orang yang gak kenal Tuhan. Dan Tuhan akan perintahkan untuk dikirim kepada kita. Siap-siap aja ya, Bas, siap-siap. Yang penting taat dan beriman terus sama Tuhan. Tiba-tiba ada pelanggan yang gak kenal Tuhan, punya uang miliaran, triliunan, lalu kerjasama. Amin. Itu tidak ada perkara yang mustahil. Ya. Wah, ada Ariel di sini. Ariel, apa kabar Ariel? 1 bulan kau menghilang dari peredaran, itu karena memang pekerjaan. Ya. Tetapi dia sangat mencintai Al-Shaddai. Tuhan pelihara dengan unik. Dari Sungai Kerit dipelihara oleh Tuhan lewat burung gagak, pindah ke Sarfat, diberkati atau dipelihara oleh melalui seorang janda. Saya cari-cari tahu Elia itu istrinya siapa ya? Namanya siapa ya? Sampai-sampai saya berkesimpulan kayaknya dia tidak menikah. Ada yang ketemu nggak bahwa Elia itu punya istri dan punya anak? Oke lah, kalau demikian kita simpulkan saja bahwa dia adalah seorang yang seperti Paulus, tidak berkeluarga. Dan dia pria normal. Lalu datang berjumpa dengan seorang janda. Dan janda ini juga adalah janda yang belum lansia, tetapi janda yang betul-betul masih produktif. Buktinya anaknya masih remaja. Dan pada waktu itu krisis di mana-mana. Janda ini keluar dari kota, dari Sarfat. Ini bukan janda bernama Sarfat ya. Sarfat itu sebuah daerah. Dan janda ini berasal dari daerah itu yang namanya Sarfat. Maka dikenal dengan janda Sarfat. Nah, ketemu dengan Elia di pintu gerbang. Keluar. Elia hausnya luar biasa. Dia minta minum.
Ternyata janda ini bawa minum, mungkin di kecilnya tempat minum, dikasihlah. Dan Elia menikmati minuman itu dari janda ini. Habis minum, apa permintaan berikutnya? Berikan aku juga sepotong roti. Nah, disinilah titik temunya. Ketika dia mengatakan berikanlah aku sepotong roti, ini tidak mengada-ngada, karena Elia memang dalam keadaan lapar, perjalanan jauh, dan dia lapar. Saya percaya bahwa apa yang dia ucapkan ini bukan ucapan sembarangan. Ini sebagai ucapan pancingan. Apakah sang janda ini akan menuruti permohonannya? Ternyata janda ini menyampaikan apa adanya. Aku tidak mempunyai roti. Yang ada padaku adalah tepung yang hanya segenggam, sedikit. Bahasa Alkitabnya apa? Tepungnya, jumlahnya segenggam. Hah? Yang tadi segenggam. Oke. Di dalam diriku atau di dalam kami ini tinggal segenggam tepung. Dan sekarang saya dan anak saya sedang cari kayu api atau kayu bakar. Kalau di Manado, kalau mau cari kayu untuk menanak nasi atau makanan, ya kayu api namanya. Ternyata di daerah di luar Manado itu lain. Kayu api ya kayu api yang bisa mengeluarkan api. Kalau dia musim kemarau bisa tercipta api dari kayu itu. Kayu-kayu liar di pinggir tebing. Nah, kami sedang mengumpulkan kayu api dan untuk mengolah segenggam tepung ini untuk dijadikan roti. Dan setelah itu, setelah jadi roti, aku dan anakku akan makan itu. Dan setelah kami makan, apa kata firman Tuhan? Kami mati atau akan mati, bukan karena roti itu beracun, tetapi artinya roti itu adalah satu-satunya makanan terakhir bagi mereka. Dan setelah itu mereka akan masuk dalam apa yang disebut zona kematian. Tetapi luar biasa, luar biasa Tuhan memelihara. Dia juga buat, setelah dia ambil, dia olah, dia kasih. Elia berkata, buatkan itu. Sebab ada firman Tuhan berkata, bahwa tepung yang ada padamu tidak akan habis. Dan memang kenyataannya apa? Tepung itu yang segenggam itu dapat memelihara mereka sampai masa kelaparan selesai, masa kemarau selesai, hujan turun, benih bisa tumbuh kembali. Oke, yang ketiga tadi Tuhan memelihara hamba-Nya dengan cara yang unik. Yang keempat, Tuhan menolong janda Sarfat dan anaknya melalui ketaatannya saat dia sudah dekat dengan kematiannya. Ketaatan menggagalkan kematian yang di ambang pintu itu. Kalau kita taat, ketika kita berada di puncak krisis kehidupan kita, tapi kita tetap taat, percayalah, ada jalan keluar. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Yang kelima, ketika Tuhan didahulukan, maka hidup kita terjamin dalam pemeliharaannya. Ingat loh, Tuhan didahulukan di sini. Elia berkata, buatlah bagiku terlebih dahulu. Gila kalau ada saya seorang pendeta, saya datang kepada kalian yang dalam keadaan tinggal sepotong makanan, hidup Anda bergantung di sana. Lalu saya, pendeta Willy Pak, datang di rumah Anda, udah lapar, tolong kasih saya dulu yang makan itu. Maka Anda akan berkata, Anda bisa berkata begini, kurang ajar, pendeta apaan ini? Hanya mementingkan diri sendiri, tidak melihat nasib jemaat. Bisa jadi begitu. Tetapi kalau saya lihat sih tampan-tampan kalian punya
respon seperti janda sarbat. Sehingga nanti kalau saya datang di rumah Anda pada waktu sudah normal, ya, Anda akan langsung, haleluya, puji Tuhan. Pendeta datang, langsung siapkan makanan terbaik untuk Pak Gembala. Amin. Kalau enggak keburu masak, langsung berkata, Pak, ayo kita makan di restoran sana. Nah, itu namanya respon janda sarbat. Oke, yang keenam, menghormati seorang utusan Tuhan identik dengan menghormati Tuhan sang pengutus. Nah, janda ini sangat menghormati Elia, walaupun dia dalam keadaan kepepet banget, tapi dia sangat menghormati utusan Tuhan. Dan yang terakhir, janda sarbat mengalami pertolongan secara beruntun akibat ketaatan dan imannya yang luar biasa. Apa pertolongan yang beruntun? Satu, lewat tepung segenggam dia terpelihara sampai masa kemarau berlalu. Itu pertama. Yang kedua, setelah perikop berikutnya atau cerita berikutnya, anaknya yang ngumpul kayu api bersama-sama meninggal. Dan kemudian Elia ternyata masih di daerah itu. Dan dia sampaikan kepada Elia bahwa anaknya meninggal. Dan Tuhan menyuruh Elia untuk membangkitkan anak ini. Dan anak ini bangkit. Jadi janda sarbat mengalami pertolongan secara beruntun. Makanya saya lebih suka menyimpulkan sebuah kalimat sederhana sebelum kita masuk dalam perjamuan. Apabila kita memberkati seseorang utusan Tuhan, maka siap-siaplah kita untuk diberkati oleh Tuhan. Elia diberkati, kemudian diberkati oleh janda, dan ujungnya memberkati janda. Kalau janda memberkati Elia, ujung-ujungnya diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau Elia diberkati janda, ujung-ujungnya memberkati sang janda ini. Dia diberkati Tuhan, anaknya bangkit setelah kematian. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jadi saya kembali kepada tema kita, tema sentral, bahwa taat dan beriman itu sudah cukup. Mari renungkan firman